Halo guys, welcome to Noob Signer. Di video kali ini kita akan membuat sebuah template untuk website kurikulum vitae atau CV. CV kalian ya, bukan CV perusahaan. Jadi di sini untuk teknologinya seperti biasa gue akan menggunakan framework Quasar dan untuk gambarnya gue akan menggunakan dari Alpha Coders. Gue udah catat di sini sih kemarin. Ya, jadi PNG Mart dan Alpha Coders dan juga ada Pixabay. Kita ini kita tutup dulu aja. Oke, jadi di sini gue punya key layout seperti biasa ya. Jadi key layout ya, layout. Kalian buka ke kuasarnya, kemudian kalian cari layout. Nah, kemudian gue sih biasanya pakai yang simple jadi header ya, header, layout dan grid. Nah ini layout header dan footer di sini. Kalian bisa copy aja langsung, misalnya yang ini yang awal, nah key layoutnya. Atau kalian bisa main ke layout buildernya di sini. Nah, di sini gue punya key layout, di dalamnya ada tag key header, kemudian key page container. Seperti biasa ya kalau buat sebuah halaman website gue selalu kalau pakai Quasar gue selalu pakai format ini. Nah, untuk dalamannya nanti tinggal kita urus di key page-nya gitu. Oke, di sini gue ada variable lorem. Jadi dan long lorem. Jadi ini gue ibaratin teks bebas, kalian bisa ganti apa aja. Jadi yang lorem ini dia pendek, kemudian yang long lorem ini dia panjang ya. Nah, kalian bisa copy aja di sini lorem ipsum misalnya, kalian cari yang paling atas. Ini agak lemot ya. Nah, ini kalian bisa cari di sini ya, what is lorem ipsum. Kalian copy aja ke dalam variabel tadi, lorem dan long lorem. Oke, kemudian yang pertama kita akan langsung masuk ke key header. Jadi di sini nanti ada sebuah header, gue akan set backgroundnya white. Nah, untuk gambarnya ini gue pakai gambar Naruto ya. Anggap aja Naruto ini yang lagi nyari lamaran, misalnya mau lamar jadi Hokage gitu ya. Nah, kemudian backgroundnya white, kemudian teksnya black. Jadi di sini kita kasih kelas aja, yaitu backgroundnya white dan teks black. Kemudian kita save, belum ada muncul, header belum ada isi. Kemudian di sini gua mau kasih sebuah key toolbar. Nah, key toolbar. Nah, di dalamnya ada isinya. Yang pertama itu key toolbar title. Nah, ini gua mau kasih kata-kata NS. Naruto Shippuden misalnya ya. Nah, di sini dia munculnya. Kemudian kita akan edit sedikit karena ini gue temanya merah, jadi gue mau ganti jadi warna merah. Kita bold teksnya, kemudian kita ganti jadi warna red ke-8. Red ke-8 itu dia kalau di Quasar Star Color Palette. Nah, ini ya. Nah, ini warnanya red 8. Jadinya kayak gini dia. Oke. Nah, kemudian gue karena ini agak boring ya bentuk teksnya, gue mau kasih sebuah style. Font family-nya monospace. Save, maka dia ya berubah sedikit lah, lebih agak ada bentuknya gitu ya. Oke, yang kedua kita akan tambahkan sebuah key button. Bukan sebuah sih ya, kita butuh sebanyak 4 key button. 4, oke. Untuk menu di sini nanti. Nah, untuk key button yang pertama, gue akan set ini gue hapus dulu aja karena atributnya sama ya. Kemudian size-nya itu MD, medium. Kemudian labelnya gue mau kasih yang pertama home, no caps. Oke, ada home di sini ya, home. Kemudian kita copy sampai 4, tinggal ganti ininya aja. Yang kedua skills, yang ketiga description. Oke,
Nah, di home skills description yang keempat itu adalah contact me. Nah, seperti ini ya. Kita udah punya menu yang bisa ditekan-tekan. Nah, ini gue mau buat di sini variatif sedikit. Jadi contact me-nya gue nggak flat tapi outline. Outline dengan color itu adalah red 9 atau red 8 boleh lah. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini untuk contact me kita akan kasih beda karena intinya kan dari pembacaan CV ini kita butuh dia untuk mengontak kita. Jadi kita kasih tombol perubahan warna, perubahan bentuk pada tombol contact me. Oke, untuk bagian header udah kelar. Nah, jadi di sini nanti akan kita tambahkan add click, belum, nanti terakhiran aja. Add click dimana kalau kita pencet ini dia akan scroll ke bawah sini ya. Jadi kayak single page gitu ya. Kita skills dia akan scroll ke content skills. Kemudian kalau kita klik ini sama juga. Pokoknya nanti kita akan memanfaatkan fungsi dasar yaitu scroll to pada JavaScript. Oke, lanjut ke bagian konten yang pertama. Oke, balik lagi kita lanjut ke konten yang pertama yaitu adalah background foto. Jadi di sini gue akan menambahkan sebuah foto dari Uzumaki Naruto ya. Nah, kita ke key page, kemudian kasih komen, konten itu background foto. Nah, kita akan buat sebuah div. Kemudian kita akan kasih ID. Nah, ID ini untuk apa? ID ini untuk nanti saat kita menekan tombol home, maka dia akan langsung scroll ke sesuai dengan ID yang kita set. Nah, di sini gua akan kasih ID home. Kemudian kelas. Gua akan kasih margin topnya itu XL. Kemudian gua akan kasih row, justify, center, dan items center. Nah, kita akan memanfaatkan flexbox lagi di sini. Nah, di dalam div yang pertama kita punya dua buah div. Kita punya dua buah div. Nah, untuk div yang pertama kita akan set kolomnya itu adalah 6. Jadi pada pembagian 12 grid kolom ini, 6 gridnya punya si div yang pertama. Nah, untuk yang ini kita akan kasih kolomnya 4 aja. Oke, lanjut ke dalamnya lagi. Kemudian di dalam sini kita punya 3 div. Jadi untuk div yang pertama itu gua akan kasih kelas teks H3. Ini hi I am. Siap, hi I am ya, ada. Kemudian kita copy yang kedua itu gua akan kasih di sini namanya Uzumaki Naruto. Nah, jadi hi I am Uzumaki Naruto. Kemudian yang terakhir itu adalah gua akan panggil variabel lorem. Yang pendek ya. Kalau yang panjang kan long lorem. Nah, ya, ini kita bukan teks H3 melainkan teks caption. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya gue akan kasih sebuah key button dengan size MD. Kemudian colornya itu red 9. Labelnya itu adalah hire me. No caps. No caps ini artinya nggak caps lock ya. Jadi kalau misalnya ini kita hapus, kita save, maka teks yang ada di dalam button ini caps lock. Padahal kita labelnya nggak caps lock. Jadi kita set no caps. Nah, jadi ngikutin labelnya. Nah, kita udah jadi ya untuk yang 6 grid ke ini di satu baris ini. Kita akan edit sedikit.
dimana gua akan menambahkan sebuah style di sini. Font family-nya kita akan kasih Gill Sans. Save. Nah, maka akan berubah sedikit. Kemudian yang di bawahnya juga ya. Yang di bawahnya juga kita akan kasih sebuah style sama ya. Kita copy aja. Uzumaki Naruto. Namun di sini gua akan edit menjadi text red 8. Nah, dia muncul ya. Uzumaki Naruto. Nah, kemudian yang bagian lorem ini gue akan kasih sebuah, karena ini kan buat gue terlalu rapat ya atas dengan bawah, kita kasih margin topnya itu MD, kemudian margin bottomnya MD. Oke, selesai, kita save. Nah, jadinya dia lumayan lah lebih rapi ya. Selanjutnya kita akan pindah ke kolom 4 yang ada di sini. Nah, apa isinya? Itu adalah image dari gambar Naruto. Nah, jadi image ini gue ambil dari PNG Mart yang udah gue tunjukin di awal tadi ya. Nah, untuk source-nya itu kita pakai yang ini. Jadi gue paste di sini biar kalian tahu gambarnya. Nah, jadi gambarnya ini ya. Uzumaki Naruto PNG bentuknya. Nah, di sini gue paste aja, kemudian gue kasih set rasionya itu 1. Oke, udah jadi. Kita lihat. Internet gue lagi lumayan lambat ya. Ah, ini dia, udah. Jadi, hi, I am Uzumaki Naruto, hire me. Nah, tombol hire me ini nanti kalian bisa pakai untuk download dokumen, misalnya download CV kalian gitu. Jadi saat gue ngunjungin website ini, gue klik ini, maka gue akan bisa download CV kalian secara otomatis gitu. Oke, lanjut ke konten yang kedua. Oke, lanjut ke konten yang kedua. Jadi kita akan membuat di bawah sini nanti ada service ya, daftar service yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kita akan buat dulu sebuah variable. Gue kasih komen di sini service content var. Artinya service content variable. Jangan lupa di sini kasih koma. Oke, gue akan buat sebuah array isinya objek services card, kemudian ref. Gue akan buat array, dalamnya ada banyak objek. Yang pertama itu adalah name, isinya itu UI, UX designer, kemudian icon, draw. Iconnya kalian bisa pilih bebas ya di sini, di sini, atau ke Ionicon juga bisa. Yang penting support apa yang ada di Quasar ini ya, soalnya udah dijelasin di key icon ya yang support. Kita buka key icon. Nah, di sini dia ada material nih material icon Google, MDI, kemudian font awesome, Ionicons, F-icons dan sebagainya. Nah, icon yang ini kita pakai yang draw, kemudian kita kasih color, variable color itu kita kasih red 5. Kita butuh 4 buah services card, jadi kita buat 4 buah objek, 2, 3, 4. Nah, yang kedua itu adalah web development dengan ininya tab dan warnanya yellow 5. Kemudian yang ketiga itu web design, ikonnya web, kemudian colornya itu green 5. Ini dihapus ya koma yang terakhir.
Nah, yang terakhir itu adalah app design. Dengan ikonnya itu adalah font iPhone, kemudian Blue 5. Nah, kita save. Nah, kita udah punya ini ya, variabel penampung nilai-nilainya, name, icon, color. Kemudian kita balik lagi ke atas. Nah, kita ke bawah sini, kita kasih komentar, content my services. Oke, kita bikin sebuah div dengan kelas itu background gray 1. Kemudian di dalam sini kita akan punya dua buah div. Jadi div yang pertama itu akan menampung judulnya nanti di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sini. Nah, jadi untuk judul kita akan pakai teks berapa ya? H6. Kemudian kita bold. Kita kasih style langsung aja di sini. Font family-nya itu Gill Sans lagi aja. Gill Sans. Kemudian kita kasih margin top itu 8 VH. Ininya my services ke sini ya. Nah, my services karena nanti gue pakai key separator, jadi kayaknya gue lebih baik tambahin dulu div 1 di sini. Ya, kita tambahin, kita akan pakai flexbox. Di sini gue akan kasih kelas kolom, kemudian item center. Oke. Di sini gue akan kasih key gutter SM untuk pemisahnya nanti ya. Udah kita udah punya di sini. Kemudian, nah ini kita buat key separator. Separator ini gue akan kasih colornya itu adalah red 5. Oke, belum muncul. Kita kasih kelas rounded borders, jadi ujung-ujungnya nanti akan melengkung ya, styling dikit lah gitu. Kemudian kita akan kasih style margin tingginya ya, height itu 5px aja. Kemudian untuk width-nya itu gue mau kasih 100px, cukup lah. Nah, kita udah punya di bawahnya sini nih ya. Kalau kita nggak kasih width-nya, dia akan full width default dari key separator 10 misalnya. Nggak muncul ya kalau nggak dikasih width-nya. Coba kita tambahin sini. Oh iya, karena kita pakai flexbox ya. Kalau gue hapus dia baru muncul karena dia kan defaultnya kan stretch. Nah, makanya perlu kita kasih width di sini 100px saja. Oke, di bawahnya gue akan tambahin div lagi. Kelasnya itu text caption.
gua akan panggil lorem yang di bawah, yang ini ya, yang pendek. Nah, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini kalian bisa misalnya kalian jelasin service kalian tuh bla 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 gitu. Kalau kalian mau ganti teksnya nanti ya. Oke, div yang kedua itu kita akan buat sebuah keycard. Dimana keycard ini akan menampung nilai dari services card yang udah kita buat tadi. Jadi gua kasih dulu kelas padding top XL, kemudian padding bottomnya itu XL juga, kasih gutter MD, kemudian row dan justify center. Nah, gue kasih keycard di sini, akan gue lakukan sebuah perulangan. Jadi card, index in services card, yang ini ya, variable ini. Kemudian gue akan kasih key di sini. Key-nya itu index. Kemudian gue akan set flat dan gue akan set masing-masing itu kolomnya 4 aja. Oke. Belum muncul. Nah, apa isi dari cardnya? Itu ada card section. Biasanya ini untuk teksnya. Nah, di sini gue akan kasih kelas itu paddingnya none. Kemudian gue kasih key item. Nah, di dalam key item ini ada 2 key item section. Yang pertama itu key item section avatar. Jadi akan gue tampilin icon ya, icon. Ini kita tadi punya icon. Kita panggil key icon, kemudian kelasnya itu margin topnya MD, kemudian size-nya XL. Gua akan buat round, kemudian flat. Nah, colornya kita akan set dinamis karena kita udah punya variable tadi ya. Nah, di sini colornya. Jadi colornya itu adalah card.color. Kemudian untuk nama iconnya itu kita juga udah punya namanya tadi ya. Di sini jadi kita akan set dinamis card.icon. Nah, kita tutup, maka akan muncul seperti ini. Nah, kita udah punya ya. Ini, kemudian ini, dan ini. Nah, untuk item section yang kedua, key item section yang kedua itu untuk judul yang akan kita taruh di samping icon ini. Key item label, kemudian kita akan kasih style font family. Nah, kita nggak akan pakai font Gill Sans lagi, kita pakainya Comic Sans MS. Comic, loh kok nggak ada, tulis manual aja lah ya. Comic Sans MS, kemudian Comic Sans cursive. Nah, kemudian kita akan kasih kelas, teksnya kita bold, kemudian kasih margin topnya MD. Nah, untuk namanya kita pakai yang ini. Jadi kita panggil aja card.name. Kita nggak ada ya, kita save. Nah, maka kita akan punya ini UI UX designer web development, kemudian
web design dan app design. Oh ini salah nih, save. Nah kayak gini yang seharusnya ya, bukan yang tadi. Kalau yang tadi kursif doang. Nah selanjutnya di bawahnya kita akan tambahin tulisan lorem lah ya. Tapi kita sebelum itu kita buat dulu sebuah key separator pemisahnya. Kelas key margin all md. Kemudian kita kasih rounded borders. Nah untuk colornya kita sesuaikan lagi dengan card.color ya, jadi dinamis. Stylenya kita kasih height-nya itu 3px saja, kecil aja. Kita save, nah maka dia akan ada ini ya. Ini kayaknya colornya ada yang salah nih. Oh ini E-nya seharusnya kuning ya. Nah ini UI UX web kita udah set itunya. Nah terakhir kita tambahin lorem ya, teks lorem. Nah itu kalian bisa deskripsiin nanti, misalnya kalian mau jelasin kemampuan kalian pada apa ya, UI UX designer, bawahnya kalian jelasin gitu. Tambahin keycard section, kemudian kita teksnya caption aja, caption, kemudian text justify, jadi biar rata kanan kiri. Nah ini kita tinggal panggil lorem, save. Nah udah jadi ya. Jadi my services itu kayak gini, kita pakai card aja gitu. Atau kalian bisa ini kalian flatnya kalian hapus. Nah jadi ini bentuknya kayak menonjol gitu ya. Nah lanjut kita ke konten yang ketiga. Ini gua tutup, ini gua tutup. Oke lanjut ke konten yang ketiga. Nah yang ketiga ini kita akan buat sebuah konten yang namanya itu my latest work. Nah ini gua agak nggak nyambung ya fotonya. Jadi gua akan isi foto Naruto. Sedangkan kan kalau biasanya my latest work ini barang-barang atau aplikasi-aplikasi yang kalian udah pernah bikin sebelumnya gitu ya. Tapi nanti kalian ganti aja dengan foto kalian sendiri. Di sini gua akan pakai foto Naruto. Nah, sebelum itu kita akan buat sebuah variabel lagi di sini dengan namanya itu, kita komen dulu ya, latest works content var works slide ref 1. Nah, punya. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah div. Variable itu nanti kita gunain untuk slideshow ya. Jadi kalau kalian udah carousel lah, untuk carousel foto. Jadi ini carousel. Lihat yang basic. Nah, jadi di sini nanti buat berpindah ini ya, slide. Terserah kalian mau nama ini apa ya. Untuk berpindah itu, berpindah fotonya nanti waktu kita pencet kanan kiri. Nah, kita kasih style div yang ini. Style itu margin top 8VH 8VH aja. Nah kemudian di dalam ini kita buat sebuah div lagi dengan kelas, yaitu yang pertama key getter sm. Kita pakai kolom dan items center. Nah ini biasa, ini sama aja sih sama kayak yang di atas tadi ya. Untuk judul ya, kita copy aja lah. Ini kita copy, kita pastein di sini. Nah udah jadi ya. Nah tapi di sini kita nggak pakai marginnya. Oke, tinggal kita ganti aja my services ini jadi my latest works
Kemudian ini tetap lorem. Oke, udah jadi my latest works. Lanjut ke div yang kedua. Masih di dalam ini ya, masih di dalam margin top ini. Tapi kita udah keluar dari div yang pertama. Kita buat div yang kedua. Div. Nah, div yang kedua ini kita akan isikan sebuah carousel. Kelas margin top XL, row item stretch, justify center. Sebenarnya item stretch itu nggak perlu ditulis, nggak apa-apa kayaknya ya, soalnya kan dia default dari flexbox, dari display flex ya. Nah, kita akan buat sebuah div. Kelasnya itu kita akan set kolomnya 4. Nah, ini kita copy, kita paste. Nah, kita punya 2 div ya, dengan kolomnya masing-masing 4 grid. Nah, div yang pertama kita akan isikan sebuah carousel. Kita akan kasih atribut class dengan isinya rounded, borders, animated, kemudian view modelnya itu, nah kita pakai yang ini tadi ya, works slide. Kemudian kita butuh rows ini kalau di foto itu dia ini kanan kirinya ya. Kemudian navigation itu yang ini. Kemudian infinite, kita akan kasih autoplay juga. Kita tutup. Nah, isi dari fotonya itu gua ngambil dari Alpha Coders. Kita buat dulu aja ya, key carousel slide-nya. Key carousel slide. Name-nya itu yang pertama 1. Ini bisa kalian set banyak ya. Nah, untuk image-nya gue pakai dari Alpha Coders. Yang kedua dan yang ketiga ya. Yang pertama kita save, maka akan muncul seperti ini. Ini cuma 1 ya. Nah, kita tambahin lagi 1 deh. 2, kita set name-nya jadi 2 ya. Nah, gambarnya kita ganti. Gambar ini bisa kalian set juga dalam sebuah variabel biar kita cuma punya 1 baris, tinggal kasih p4 gitu ya. Nah, gambarnya itu yang kedua yang ini. Ini kita copy ke dalam sini. Nah. Oke, jadi kita udah punya 2 gambar ya. Yang kedua gambarnya. Nah, ini dia. Obito sama Madara ya. Jadi My Letter Vlog-nya Naruto ini perang sama Obito dengan Madara. Oke, kita udah punya bagian kirinya yaitu kolom 4. Dan kita ke div yang selanjutnya, kolom yang selanjutnya ya. Nah, ini kita akan set sebanyak 6 gambar. 6 gambar bentuk kotak-kotak gitu ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 gitu. Nah, kita yang pertama butuh sebuah div. Kita kasih kelas ya. Fit row, kemudian justify evenly, content between. Nah, kita akan butuh key image. Dengan kelas masing-masing kolomnya itu kita set 5 ya, call 5. Nah, untuk src-nya itu kita ambil lagi dari sini. 1
kita save dulu, kita lihat. Oke, kita udah punya ini. Nah, kemudian kita copy lagi. Nah, gitu. 2, 3, 4, 5. Save. Nah, maka jadinya akan seperti ini. Nah, ini kalian bisa kasih foto kalian gitu. Tapi hati-hati ya, di sini kalian size fotonya harus sama gitu ya. Antara 1 sampai 6 foto ini harus sama gitu. Nah, ini kayaknya kalau sama gambarnya agak kurang ya, kita tambahin lagi 1 di sini. 1, 2, yang ketiga boleh deh ganti, yang kedua juga kita ganti, kemudian yang ini juga kita ganti. Oke. Nah, terbalik ya, yang ini yang kita ganti. Oke, jadinya kayak gini ya, ya lumayan lah. Jadi my latest worknya Naruto ini dia perang ya, perang. Ini ada musyawarah biju. Ini juga, ini yang ini dia perang ya, sama Madara. Perang ninja keberapa lah itu ya. Oke, untuk my latest work udah jadi, udah selesai. Lanjut kita ke konten selanjutnya, yaitu skills background. Oke, lanjut ke skills background. Nah, skills background ini jadi kita akan masang foto lagi ya, dan kita akan tambahin teks. Fotonya full ya, full screen, cuman dia height-nya itu nanti kita set aja. Nah, untuk di dalamnya itu nanti kita butuh teks dengan buttonnya itu download, my portfolio untuk buttonnya. Oke, langsung ke codingan ya. Ini udah selesai, kita tutup. Nah, kita tambahin di bawahnya itu konten ya, skills background. Nah, ada apa aja di skills background ini? Yang pertama kita buat sebuah div, kemudian style sama kayak yang di atas ya, margin top 8 VH. Nah, kemudian kita akan buat sebuah key image dengan style maksimum height-nya. Nah, ini kita tentukan maksimum height-nya itu gua mau 65 VH aja. Nah, untuk SRC-nya Nah, untuk SRC-nya kita ambil lagi dari Alpha Coders. Kita save. Pastein di sini. Nah, kita tutup dulu. Nah, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini gambar Susanoo dengan QB ya. Nah, kita kasih sebuah div di dalamnya. Kita akan buat caption absolute full. Kemudian untuk teksnya itu subtitle 2, kolom, dan justify center. Nah, di sini kita buat div lagi. Sebenarnya ini kayaknya kurang nggak dibuat juga nggak apa-apa ya, tergantung selera. Gue mau kasih margin left XL. Kemudian di sini gue akan butuh sebanyak 5 div dan 1 button. Div yang pertama teks H3, style, font family-nya Gilsans. Pertama gua hello. Kita save, kita lihat ada hello di sini, hello. Tuh 2, 3, ini sama semua ya, teks H3 semua, fontnya Gils. I am Uzumaki Naruto. Independent. Nah, gini ya. Hello, I am Uzumaki Naruto, independent. Nah, kemudian yang
ini kita ganti fontnya itu jadi apa ya, Comic Sans MS, Comic Sans, kemudian cursive independent. Nah, kita kasih juga teks itu warnanya yellow 10. Save. Nah, maka ada independent. Nah, ini teksnya kita ganti jadi apa ya? Front end programmer. Nah, jadi seperti ini. Hello, I am Uzumaki Naruto, independent front end programmer. Nah, di sini kita kasih lorem, kita panggil lorem, tapi di sini kita hapus saja. Nah, di sini kita kasih key margin topnya MD, kemudian margin bottomnya MD, kemudian text caption save. Nah, jadi kita punya ini lorem ipsum dan bla 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 bla. Dan yang terakhir gua akan kasih key button dengan size nya MD, kemudian colornya yellow 10, ikut yang di atas yang ini ya, yellow 10, labelnya itu my portfolio, no caps ya, nggak ada ininya, jangan di set kapital. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini nanti kalau kita klik, nah kalian bisa set untuk mendownload portofolio kalian, atau kalian taruh di Google Drive, kalian masukin, tambahin href di sini nanti ya, link. Nah, saat diklik akan menuju ke link Google Drive kalian yang isinya ada my portfolio gitu. Nah, kayak gini aja untuk skills background. Gue nyebutnya sih skills background ya. Kalian bisa bebas tentuin apa aja namanya. Nah, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, itu adalah my skills, yang terpenting dalam sebuah website CV. Oke, lanjut ke konten my skills. Nah, kita tutup dulu di sini. Untuk konten ini kita akan memunculkan skill-skill yang kita kuasai. Nah, kita akan menggunakan yang namanya linear progress di Quasar. Nah, jadi kita akan set seperti ini. Nah, sesuai dengan yang kita set nanti mau berapa ya, 80, 0,8 atau 0,9 atau 1 ya, penuh, berarti kita artinya perfect dalam skill tersebut. Nah, kita sebelum ke template-nya, kita buat dulu variable skillnya di sini. Jadi ini ada my skills, komennya itu content var. Nah, kita udah kasih komen. Nah, kita buat sebuah variable namanya skills. Ini isinya adalah array yang menampung berbagai macam objek. Banyak objek dengan berbagai macam atribut ya. Yang pertama atributnya itu name, HTML. Nah, ini kalian sesuaikan dengan skill yang kalian miliki ya. 0,8. Nah, 0,8 ini adalah value dari linear progress. Jadi linear progress ini value-nya itu nih, optional buffer value itu 0,0 sampai dengan 1. Nah, jadi dari 0 sampai 1. Jadi kalau 90 jadi 0,9, set aja seperti itu ya. Kalau 5 ya 0,5, berarti kayak gitu. Nah, gue di sini mau setnya 0,8, kemudian percentage. Nah, percentage ini opsional, kalian bisa buat atau kalian bisa hitung pakai matematika sederhana. Jadi kalian convert 0,8 menjadi bentuk persen gitu ya, berapa persen gitu. Jadi variabel ini kalian hapus. Jadi nanti di sini kalian di template-nya kalian tinggal jalankan sebuah fungsi convert gitu. Nanti nge-return nilai percentage-nya. Kan ada ya kalau nggak salah ya di matematika itu, convert dari sebuah nilai ke persentasi.
Nah yang kedua gue mau, ini gue copy aja deh biar enggak itu ya. Gue punya 6 skills, 3, 4, 5, 6. Nah gue punya 6 skills. Nah yang kedua itu adalah CSS. Ini gue mau set 0,9, berarti kan ini 90 ya, artinya kan 90. Kemudian JavaScript filenya itu 0,85, persatunya berarti 85%. Yang ini Adobe Illustrator 0,7, berarti ininya kan 70%. Ini Adobe Photoshop 0,65, berarti kan ini 65%. Yang terakhir itu Quasar Framework dengan value-nya 0,95%, artinya ini kan 95. Kita save. Nah kita udah punya variable skills. Nah kita lanjut lagi ke template. Sini gua akan buat sebuah konten, namanya itu my skills. Kita akan buat sebuah div seperti biasa, diawali dengan sebuah div ya. Gua akan set ID-nya skill. Nah, ID ini ya sama kayak gini tadi. Jadi kalau kita pencet tombol skill ini, nanti dia akan scroll langsung ke bagian my skills gitu. Sebagai pointer lah kalau di Java ya. Kelasnya kita set backgroundnya gray, kemudian key, sorry ini padding bottomnya XL. Nah di dalam sini kita akan punya dua buah div. Div yang pertama itu kita kasih kelas, kita kasih getter sm, kolom, kemudian items center. Isi div yang pertama itu adalah seperti biasa ya. Kayaknya ini gua copy lagi aja. Ini kita copy lagi aja dari yang ini aja. Nah, kita pastiin di sini, tinggal ganti ininya adalah my skills. Kita save. Nah, dia udah punya muncul di sini. Nah, kita kasih di sini margin topnya 8 VH. Oke, sip. 8 berapa ya biasanya? Oh ya 8 ya. Nah untuk yang div kedua baru kita isi dari my skills menggunakan fitur komponen linear progress dari Quasar Framework. Nah kita kasih margin topnya XS, kemudian kita kasih row. Sebelum itu kita kasih gutter XL. Nah, kita pakai flexbox lagi ya. Row, kemudian kita set justify center, teksnya bold, style, font, family kita ganti fontnya itu Arial. Nah di dalam sini kita akan buat sebuah div. Kita akan kasih kelas, masing-masingnya itu kolomnya 4. Kemudian kita akan v4 di sini, v4 skill, index in skills. Dengan key-nya itu adalah index. Oke, belum muncul. Nah, kita isi dulu di sini. Yang pertama itu skill.name. Nah, kita udah punya ya. HTML, CSS, JavaScript, Illustrator, Photoshop, Quasar Framework. Nah, kemudian kita akan kasih span di sini, span dengan style float right, skill dot
percentage. Nah, jadi kita akan set sebuah percentage-nya tadi di bagian kanan sini ya. Save. Nah, maka ada di sini ya. Tinggal kita tampilin linear progress-nya di bawah dari ini. HTML dan percentage-nya. Tinggal kita kasih di sini key linear progress. Set rounded, kemudian size-nya MD. Size ini untuk height-nya ya, panjangnya gitu. Panjang linear progress-nya. Ini ke bawah gitu, tebelnya. Kemudian value-nya tadi kita tinggal panggil skill dot apa tadi namanya ya? Namanya file, skill.file. Kemudian color-nya itu kita samain aja ya, red 5. Kita tutup. Nah, kita lihat ya. Di sini nanti akan muncul linear progress-nya. Kita save. Nah, maka dia akan muncul kayak gini. Oke, udah cakep ya. Udah keren. Di sini kalian bisa tampilin skill-skill kalian. Nanti misalnya kalian graphic design, kalian bisa masukin misalnya kalau UI UX Adobe XD misalnya kayak gitu ya. Atau kalau backend bisa MySQL, kemudian MongoDB dan segala macamnya. Kalau backend ya. Lanjut kita ke konten yang selanjutnya, kita punya 2 konten lagi yang tersisa. Oke, konten selanjutnya itu adalah about me. Jadi ini simple banget. Cuman kita tampilin, kita bagi ini, halaman ini ya, garis ini. Grid 12 ini kita bagi 2, 66. Kemudian yang kiri itu tulisan judul about me, yang kanan itu nanti teks aja. Nah, di sini kita akan pakai long lorem yang udah kita buat di awal dan belum terpakai sampai sekarang. Ini long lorem. Oke. Jadi ini kita tutup. Kemudian kita tambahin lagi di bawah sini komen content about me. Buat sebuah div kita kasih ID ini des. Nah, jadi tombol description ini nanti akan langsung scroll ke content about me. Kita kasih class row justify evenly, kemudian item center. Nah, kemudian kita kasih style, min height-nya itu kita kasih, karena ini kontennya sedikit jadi kita kasih min height aja biar sama ya lebar dengan konten-konten yang di atasnya. Nah, jadi kita segini min height-nya ya, 60 VH. Jadi kalau lebih dari itu ya no problem. Nah, di dalam sini kita buat lagi sebuah div, kita butuh 2 nanti. Yang pertama kita kasih kelas kol5, kemudian kolom dan items n. Nah, kita kasih di sini sebuah div. Definisinya adalah about me. About me ya. Kita kasih kelas di sini, teksnya H3 kita styling dulu, kemudian teksnya bold, stylenya itu font family-nya kita kasih apa ya, Arial aja, Arial. Nah, jadinya kayak gini. Kemudian kita butuh key separator color red 5. Jadi di bawah sini nanti kita akan kasih separator ya, di bawah sini, di bawah garis, di bawah teks dari about me, rounded borders. Kalau kita kasih style, height-nya itu 5px, kemudian width-nya 220px. Tutup, kita save. Nah, jadi dia di bawahnya ada ininya ya, apa, separatornya sama kayak yang ini tadi. Nah, yang di judul ini, subjudul. Nah, div yang pertama udah selesai, kita lanjut ke div yang kedua. Nah, kita akan kasih di sini class
call-nya itu kita akan kasih 5 juga. Kita kasih kolom text justify. Sebelum itu kita kasih di footer md. Sebenarnya ini nggak masalah ya, mau di depan mau di belakang, yang penting ada aja di dalam kelas gitu ya. Ini nggak usah dihiraukan. Div yang pertama kita akan panggil long lorem. Nah, jadi di sini ya long loremnya kita save, nah maka akan muncul long loremnya. Nah, kemudian kita akan kasih yang kedua itu adalah lorem. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan buat sebuah div lagi. Kita akan tambahkan key button. Kelas margin top md, kemudian margin right ya. Margin right. Kemudian colornya itu red 5. Labelnya viewworks. Oke, ada di sini. Nah, jadi ini tombol ini bisa kalian gunakan untuk misalnya kalian mau buat sebuah, kita kasih no caps dulu ya. Misalnya kalian mau nampilin atau memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan kalian yang udah kalian lakukan dalam bentuk dokumen. Nah, kalian, jika gua sebagai mengunjungi website ini, saat gua klik ini kalian akan memberikan file tersebut. Jadi gua akan mendownload file itu ya, pekerjaan-pekerjaan yang udah kalian lakukan gitu. Yang kedua itu adalah outline key button. Dengan outline tadi kan kita nggak set ya jenis buttonnya, flat kah atau apakah gitu, glossy. Nah, jadi default. Nah, yang kedua gua akan set outline, jadi tombolnya nanti akan garis kayak kontak mini lah gitu ya. Nah, yang ini gua akan kasih labelnya itu adalah download CV. Nah, seperti ini. Nah, jadi saat gua klik ini gua akan download CV kalian gitu. Nah, kayak gini aja content about me, kedua sebelum terakhir. Nah, jadi kita akan lanjut ke konten yang terakhir, yaitu adalah contact me. Oke, lanjut ke konten yang terakhir, yaitu adalah contact me. Jadi contact me itu biasanya berisikan ya footernya lah ya, footer dari sebuah CV. Biasanya loh ya. Gua nggak tahu kalau ada yang beda. Jadi kita langsung buat aja untuk konten yang terakhir, yaitu contact me. Seperti biasa, di sini gua nggak akan pakai div, jadi langsung key image, karena backgroundnya bukan sebuah div melainkan image kayak yang ini backgroundnya. Jadi langsung key image. Nah, di sini gua akan kasih ID kontak. Jadi saat klik contact me ini dia akan langsung scroll ke page kontak paling bawah. Gua akan kasih style max height yaitu berapa ya, 45 ph aja. Nah, untuk src-nya kita akan pakai dari Pixabay. Oke, jadi fotonya udah terpakai semua ya. Jadi ada dari PNG Mart, kemudian ada dari Alpha Coders dan Pixabay. Kita save, maka akan bentuk seperti ini. Nah, di sini gua akan kasih lorem, kata-kata, dan kanannya tombol yang lumayan besar dengan label contact me. Gitu. Simple aja. Gue buat sebuah kelas di sini. Gue buat sebuah div dengan kelas absolute full. Jadi ini agak akan kita gelepin ya, seperti ini yang tadi, seperti gambar yang ini, yang apa, skills background kita akan buat gelap. Ini kan masih terang ya, jadi kita kasih caption absolute full, kemudian
Text subtitle 2, justify center, dan ininya gue akan kasih kolom. Nah, kita buat sebuah div lagi dengan kelasnya itu kolom, kemudian div kelas text H3, kemudian kita kasih style, font family-nya itu Kill Sans. Nah, teksnya adalah I am available. I am available. Kemudian kita lanjut, yang kedua itu teksnya H2, kemudian teks bold, ininya for freelancing. Nah, kayak gini ya. Nah, ini karena nggak full, jadi kita tambahin dulu di sini sebuah div pembungkusnya. Kelas row justify evenly item center. Kita save. Ada yang salah sini. Sebentar. Div class absolute, oh alah, kurang S, sorry. Nah, makanya jadi kayak gini ya, karena tadi salah kelas, dia nggak full ya. Jadi absolute full itu untuk fullkan satu buah div itu, satu buah div ini. Nah, yang terakhir kita akan tambahkan sebuah kibatan. Jadi kita akan tambahkan di sini ya. Ini kan kita udah set. Nah, di div yang ini kita udah set row justify evenly. Jadi kalau di Flexbox kan kalian kemarin di video gue sebelumnya udah gue kasih tahu kalau evenly kan dia tengahnya, pokoknya jarak antar konten atau items ya, itu rata, kanan kirinya terserah sisanya berapa gitu ya. Spacingnya. Nah, kita punya kibatan dengan size LG, kemudian outline, kita set tombolnya bentuknya outline, colornya itu white, dan labelnya adalah kontak. Kita kasih no caps lock. Oke, jadi seperti ini untuk yang terakhir ya. Saat klik ini nanti akan ke sini. Nah, untuk tampilannya udah jadi ya. Jadi udah berapa konten kita punya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dengan header 8 lah. Jadi kayak ginilah simple ya untuk membuat sebuah website CV. Nah, ada my skills, kemudian dan lain-lain. Nah, tombol-tombol ini bisa kalian manfaatin nanti untuk download berkas kalian yang mau kalian kasih ke yang mengunjungi, misalnya kalian mau ngelamar kerja, HRD-nya gitu ya. Skills dan lain-lain udah ada semua. Nah, untuk yang terakhir, sentuhan yang terakhir itu kita akan menambahkan fitur scroll. Jadi saat kita klik home akan ke ID home. ID home itu tadi di sini ya. Gua set di dalam mana tadi ID home? ID home di content background foto. Nah, di sini ya. Untuk skills langsung scroll ke sini, kemudian description langsung scroll ke sini. Contact me akan scroll ke bawah. Nah, jadi caranya gimana? Kita tambahkan sebuah method. Gua akan tambahkan sebuah method di sini. Namanya scroll to. Parameternya itu val. Nanti apa isi parameternya kita lihat di atas. Jadi dokumen
dot get element by id file. Jadi isinya itu adalah file ini adalah id dari div tadi ya. Kemudian dot scroll into view, tambahin atribut di dalamnya itu behaviornya smooth, jadi gerakannya nggak mendadak gitu ya, ya ada animasinya lah gitu. Nah tinggal kalian tambahin aja di tombol-tombol ini sebuah fungsi add click, panggil fungsinya tadi itu adalah apa tadi namanya, scroll to. Tinggal kalian passing parameternya home sesuai dengan ID-nya ya, home, copy. Kemudian yang kedua skill, tombol sesuaikan tombol dengan ID-nya, jangan terbalik. Terbalik tetap jalan sih, cuman scrollnya nanti kan beda. Dash. Yang terakhir itu adalah kontak, tombol kontak me, ID-nya kontak. Oke. Nah, kita save, maka kita langsung coba full screen, tutup kursornya. Nah, jadi inilah ya website CV sederhana. Jadi bisa dibuat, gampang banget buatnya. Kalian bisa ngikutin tutorial ini. Nah, saat diklik home, nah dia akan ke div yang ini. Saat diklik skills, dia akan pindah ke skills. Home, balik lagi ke atas, skills. Kalau ke dev, dia ke about me. Kalau ke contact me, dia ke ini. Ya udah habis lah ya, bawahnya nggak ada. Untuk, nah ke description, contact me, skills, balik ke atas, home, balik ke atas. Oke, jadi ini aja untuk video kali ini. Semoga membantu kalian untuk membuat sebuah website CV sederhana. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye.